Pada tahun 2001, di wilayah perbukitan sekitar kaki gunung yang berada di selatan Cirebon, berdiri sebuah rumah tua yang sejak lama dianggap sebagai titik gelap yang membayangi perkampungan sekitar. Rumah itu dibangun di lereng yang cukup terjal, menghadap ke arah lembah yang panjang dan berkabut tebal hampir setiap pagi. Jalan menuju rumah itu sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah menutup cahaya matahari. Pada malam hari, udara di daerah itu menjadi lebih dingin dari daerah lain di Cirebon, seakan ada sesuatu yang menyerap kehangatan dari udara di sekitarnya. Penduduk desa Sukawana yang tinggal tak jauh dari tempat itu selalu menghindari jalur menuju rumah tersebut. Mereka percaya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Rumah itu dulu ditempati oleh sepasang suami istri pada akhir tahun 1980-an. Namun kejadian tragis menutup kisah hidup mereka dan membuat penduduk desa tetap membicarakannya hingga puluhan tahun kemudian. Beberapa orang mengaku mendengar suara teriakan samar di malam tertentu ketika kabut turun lebih tebal dari biasa. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan seseorang di jendela rumah itu, padahal tidak ada manusia yang tinggal di sana. Sejak kejadian itu, rumah itu dibiarkan kosong, hanya menjadi bangunan gelap yang berdiri menantang waktu. Pada awal bulan Juni, tepat ketika angin dari gunung membawa aroma tanah basah yang kental, sebuah keluarga kecil datang dari kawasan Wanasaba, pinggiran kota Cirebon. Mereka adalah Galen, istrinya Mireya, dan anak perempuan mereka yang berusia 8 tahun, Kaira. Keluarga muda ini sedang mencari tempat tinggal baru yang lebih jauh dari kebisingan, tempat di mana mereka bisa memulai kehidupan dari awal. Galen bekerja sebagai penulis lepas dan merasa rumah di lereng itu cocok untuk mencari ketenangan. Harga rumah tersebut sangat murah, jauh di bawah harga rumah di daerah lain. Bagi sebagian orang, itu alasan untuk curiga. Namun bagi mereka, itu adalah peluang. Saat pertama kali memasuki halaman rumah itu di sore hari, Galen mengusap tengkuknya karena terasa dingin. Walau matahari masih menggantung rendah, Mireya memandangi bangunan tersebut dengan ragu. Ia memperhatikan cat dinding kayu yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang tampak dipenuhi debu tebal, seolah tidak pernah dibuka sejak belasan tahun. Kaira menggenggam boneka kecilnya sambil berdiri dekat pintu mobil, seperti tidak ingin melangkah lebih dekat. Ia menatap rumah itu lama, tidak berkedip, seakan ada sesuatu yang dilihatnya namun tidak dipahami orang dewasa. Udara di sekitar terasa berbeda, seperti ada bisikan halus yang melintas dari arah pepohonan, walau angin sedang tak bergerak. Ketika Galen membuka pintu depan rumah, irisan udara dingin menyapu keluar, seperti ruangan yang terlalu lama dikurung tanpa cahaya. Lantai kayu di ruang utama mengeluarkan bunyi retakan kecil, meskipun tidak ada yang menginjaknya. Namun, keluarga itu tetap masuk, tak ingin langsung percaya pada perasaan aneh yang muncul. Pada malam pertama, suasana rumah terasa lebih sunyi daripada rumah kosong pada umumnya. Hanya ada suara angin yang merayap di sela-sela papan dinding yang tua. Ketika jarum jam menunjukkan hampir tengah malam, Mireya yang baru saja hendak tidur mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan, namun teratur, seperti ada seseorang berjalan di lorong rumah itu. Awalnya, ia mengira itu hanya suara kayu yang mengembang karena udara malam yang lembab. Tetapi, setelah beberapa detik, langkah itu menjadi semakin jelas, seolah seseorang sedang berjalan dengan hati-hati menuju kamar mereka. Ia menahan nafas dan memegang lengan Galen yang sedang memejamkan mata. Galen terbangun, mendengar suara itu juga. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada suara lainnya, tidak ada yang mengetuk. Hanya diam. Diam yang terlalu panjang, terlalu padat. Ketika Galen membuka pintu kamar dengan perlahan, lorong itu gelap tanpa cahaya. Udara di sana seakan lebih berat, menekan kulit.
Tidak ada siapapun, tetapi bau lembab yang menuakan perasaan sedih mendadak memenuhi udara. Keesokan paginya, cahaya matahari yang masuk dari jendela ruang makan terasa lebih hangat. Kaira duduk di kursi kayu sambil mempermainkan bonekanya. Namun wajahnya terlihat sangat pucat. Mireya bertanya apakah ia tidur nyenyak. Kaira menggeleng. Dengan suara rendah yang hampir tidak terdengar, ia berkata bahwa ada seorang perempuan berdiri di samping tempat tidurnya semalam. Perempuan itu tidak berbicara, tidak bergerak. Tubuhnya membungkuk sedikit, seperti menahan beban berat yang tak terlihat. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun yang ia kenakan tampak usang, warnanya seperti kain yang terendam lumpur dan mengering selama bertahun-tahun. Mata perempuan itu tampak cekung, seolah biji matanya sudah lama menghilang, dan dari rongga matanya mengalir sesuatu yang tidak seperti air mata, lebih seperti cairan gelap yang memantulkan cahaya redup dari lampu kamar. Kaira mengatakan perempuan itu hanya berdiri menatapnya, kemudian menoleh perlahan ke arah jendela kamar sebelum memudar. Mireya langsung memeluk putrinya mencoba menenangkan diri, namun dari nada suara Kaira, dari caranya menggenggam bonekanya erat-erat, jelas bahwa itu bukan mimpi. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul secara lebih konsisten. Kadang-kadang, pintu dapur terbuka sendiri, meski sebelumnya sudah dikunci. Barang-barang yang diletakkan di meja makan berpindah ke lantai tanpa suara. Beberapa kali, Galen mendengar suara seseorang bernafas di dekat telinganya saat ia berada di ruang kerja, padahal ia sendirian. Mireya pernah melihat bayangan gelap melintas di ujung matanya ketika sedang memasak. Bahkan, pada siang hari, rumah itu terasa seperti terus mengawasi setiap langkah mereka. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir sesekali menyambar lereng gunung, mereka mendengar suara ketukan keras di pintu belakang. Galen segera beranjak, berpikir itu mungkin penduduk desa yang butuh bantuan. Namun ketika membuka pintu, ia hanya melihat pekatnya kabut malam dan bau tanar basah yang terlalu menusuk, seakan sudah lama membusuk. Tidak ada siapapun. Ketika ia menutup pintu, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam rumah, tepat dari arah ruang tamu. Kaira menjerit pelan dan menutupi telinganya. Mireya memeluknya erat, merasakan getaran kecil pada tubuh anaknya. Setelah hampir seminggu tinggal di rumah itu, tekanan batin membuat keluarga itu tidak dapat lagi menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Galen menemui seorang sesepuh desa Sukawana, seorang pria tua bernama Raden Jasmara. Awalnya, Raden Jasmara menolak berbicara. Matanya memandang jauh ke arah hutan seolah ada sesuatu yang ia takutkan. Namun setelah Galen memohon dan menjelaskan keadaan keluarganya, pria tua itu akhirnya menceritakan kisah yang disembunyikan penduduk selama puluhan tahun. Rumah itu dulunya milik pasangan bernama Yalindra dan suaminya, Parman. Mereka hidup berdua dengan seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Naila. Namun suatu malam, jeritan keras terdengar dari arah rumah itu. Penduduk desa yang tinggal paling dekat mencoba datang, tetapi pintu rumah terkunci rapat dan kabut yang turun tiba-tiba membuat pandangan hampir hilang sama sekali. Ketika penduduk akhirnya bisa masuk ke dalam, mereka menemukan Yalindra terbaring di lantai ruang depan dengan luka parah di kepala dan wajah yang tampak penuh bekas cakar.
Parman menghilang selama beberapa hari, lalu ditemukan tewas gantung diri di gudang belakang rumah. Namun hal paling mengerikan adalah hilangnya Naila. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah gadis kecil itu lenyap dari dunia tanpa meninggalkan apapun. Penduduk desa percaya arwah Yalindra tidak pernah meninggalkan rumah itu karena ia tidak bisa menemukan putrinya. Mereka juga percaya bahwa Parman menyembunyikan tubuh putrinya di suatu tempat sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Mendengar cerita itu, wajah Miraya menjadi semakin pucat. Dalam hatinya, ia tahu suara langkah di lorong, suara ketukan malam hari, bayangan gelap, dan terutama penampakan perempuan bergaun lusuh yang dilihat Kaira. Semua itu bukan kebetulan. Arwah Yalindra mungkin masih mencari anaknya. Beberapa hari kemudian, saat tengah malam ketika kabut turun begitu tebal hingga menutupi seluruh halaman rumah, Miraya tertidur dan tiba-tiba ia merasakan seperti ketindihan. Tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan. Nafasnya sesak seolah tak ada udara yang bisa dihirupnya. Ia mencoba membuka mata, tapi tak bisa. Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya tak sedikit pun mengeluarkan suara. Lalu setelah beberapa detik kejadian itu, ia mencoba membaca beberapa doa di dalam hati. Barulah ia merasakan tubuhnya tak seperti tadi. Seolah beban yang menimpanya hilang begitu saja. Namun dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat seperti bayangan asap putih di sudut kamarnya. Ia masih tak percaya dengan penglihatannya. Tapi tiba-tiba asap putih itu secara perlahan mulai berubah membentuk sesuatu. Semakin jelas, semakin padat. Lalu dari sudut itu muncul sosok perempuan bergaun lusuh yang sama seperti yang dilihat Kaira. Wanita itu berdiri membungkuk, bahunya bergetar aneh, seakan menahan tangis yang tidak pernah keluar. Rambutnya menjuntai panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari sela-sela rambut itu, Miraya melihat mata cekung yang kosong namun memancarkan rasa sakit yang tidak manusiawi. Wanita itu mengangkat tangan yang begitu kurus dan dipenuhi luka biru keunguan seperti lebam lama, lalu menunjuk ke arah luar loteng ke arah halaman belakang. Bibir wanita itu bergerak tanpa suara, tetapi Miraya bisa memahami kata-katanya seolah terdengar jelas. Di bawah sana. Setelah wanita itu menghilang dari sudut itu dengan cara seperti kabut yang tersedot ke atas, ruangan itu terasa kembali normal, meskipun Miraya tahu bahwa tidak ada hal normal dari apa yang baru terjadi. Ia pun menceritakan semuanya pada Galen tentang apa yang dialaminya tadi. Galen mendengarkan seluruh kejadian yang disampaikan oleh Miraya. Dengan perasaan yang bercampur, Galen pun akhirnya percaya. Tanpa menunggu lama, mereka memutuskan untuk memeriksa halaman belakang rumah, tepat di area yang ditunjuk sosok itu. Mereka mencoba mengajak beberapa orang desa yang sedang berjaga malam untuk menemani dan menjadi saksi jika mereka menemukan sesuatu, termasuk juga Raden Jasmara. Malam itu udara begitu dingin hingga membuat tangan mereka bergetar. Tanah di bawah pohon randu tua tampak berbeda dari tanah lain di sekitarnya. Lebih lembab, seperti baru digali, meski sudah puluhan tahun berlalu. Mereka menggali perlahan. Setiap sekop yang menembus tanah mengeluarkan aroma busuk yang terlalu tua, seolah ada sesuatu yang membusuk bukan secara fisik, namun secara emosional. Aroma sedih yang terperangkap. Setelah kedalaman mencapai hampir 1 meter, sekop Galen mengenai sesuatu yang keras. Sebuah kotak kecil dari kayu rapuh. Kayu itu menghitam, seperti terbakar sebagian, namun tidak hancur. Ketika kotak itu dibuka, semua orang membusu. Di dalamnya terdapat tulang-tulang kecil yang terbungkus kain merah lusuh. Kain itu tampaknya pernah menjadi gaun kecil anak-anak. Miraya langsung menahan napas. Air matanya mengalir tanpa kendali. Tubuhnya bergetar. Ia merasakan betapa besar rasa kehilangan yang dulu dialami Yalindra. Malam itu juga penduduk desa mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk tulang belulang itu. Mereka menyalakan dupa, menaburkan bunga,
dan membaca doa. Ketika tanah mulai ditutup kembali, angin lembut menyentuh seluruh peserta upacara. Berbeda dari dingin malam biasanya. Seperti ada yang mengucapkan terima kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak keluarga itu pindah, rumah terasa tenang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada pintu berderit, bahkan Kaira tidur nyenyak tanpa terbangun. Tepat sebelum Mireya tertidur, ia mendengar suara sangat lembut, hampir seperti bisikan yang berasal dari jauh dan dalam. Suara seorang perempuan yang berkata pelan, penuh kelegaan, "Anakku, aku pulang." Setelah malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara-suara aneh. Rumah itu tetap berdiri di lereng gunung, namun aura pekat yang dulu menutupinya kini lenyap. Kabut pagi tetap turun seperti biasa, tetapi tidak lagi membawa ketakutan. Rumah itu akhirnya menjadi tempat tinggal yang damai setelah arwah yang terbelenggu menemukan apa yang ia cari selama puluhan tahun. Dan keluarga itu, setelah melewati malam-malam yang hampir merenggut kewarasan mereka, akhirnya bisa memulai hidup baru di rumah yang telah melepaskan bayang-bayang masa lalunya.